10 cara kerja mesin injeksi terbaru 2020, kelebihan dan kekurangannya. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Perkembangan dunia teknologi di bidang otomotif memang sudah berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ada banyaknya teknologi-teknologi terbaru yang diterapkan pada motor-motor keluaran terbaru saat ini. Seperti halnya teknologi mesin injeksi, teknologi ini memang masih tergolong baru pada sepeda motor karena teknologi ini mulai dikembangkan dan sudah digunakan pada tahun 2011 silam. Nah, Honda CX500 Turbo menjadi salah satu motor pertama kali yang menggunakan teknologi injeksi. Motor Honda ini memiliki kapasitas mesin 496 cc yang memiliki tenaga maksimum mencapai 82 HP dengan sekali putaran 8000 rpm. Motor ini menggunakan transmisi 5 speed dan dibekali dengan suspensi yang tangguh dan juga handal dalam berkendara. Dan mau tahu cara kerja mesin injeksi tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai cara kerja mesin injeksi, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu mesin injeksi. Injeksi merupakan suatu metode pencampuran bahan bakar dengan udara pada kendaraan bermotor untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna. Injeksi sendiri membutuhkan perangkat yang bernama injektor. Injektor ini bertugas untuk menyuplai campuran bahan bakar dengan udara. Dan teknologi injeksi sendiri merupakan teknologi penerus sistem karburator pada kendaraan bermotor. Lanjut pada cara kerja mesin injeksi. Apabila pada sistem karburator, kendaraan membutuhkan penyetelan yang tepat agar bisa mendapatkan campuran bahan bakar dengan udara atau AFR, Air Flow Ratio, yang optimal. Pada sistem injeksi ini sudah terprogram secara komputer untuk mendapatkan rasio AFR yang lebih optimal. Dan agar bisa mendapatkan rasio AFR yang optimal, injektor perangkat elektronik yang bertugas untuk mengontrol kerja injektor ini bernama ECM atau Electronic Control Module. Dan apa itu Electronic Control Module? Electronic Control Module memiliki settingan dan kontrol yang sudah berstandar dari pabrik. ECM ini secara otomatis akan mengontrol besaran bahan bakar dan udara yang pas pada kondisi cuaca tertentu. Sementara itu, pada motor injeksi terdapat sensor udara. Sensor inilah yang nantinya akan membantu ECM dalam mengkalkulasi AFR yang tepat sesuai dengan kebutuhan mesin dan udara sekitar mesin. Nah, itulah konsep gambaran mengenai cara kerja mesin injeksi pada motor. Pada dasarnya, sistem injeksi sama seperti sistem karburator, karena sistem injeksi merupakan penyempurnaan dari sistem karburator. Berikutnya adalah kelebihan mesin injeksi. Yang pertama adalah pembakaran menjadi lebih sempurna. Dengan perbandingan AFR yang baik dan dikontrol dengan perangkat elektronik, maka motor yang menggunakan teknologi injeksi akan menghasilkan pembakaran yang lebih baik dibandingkan dengan motor yang masih menggunakan sistem karburator. Hal ini disebabkan oleh AFR yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan motor Anda dan dapat berubah ketika terjadi perubahan suhu udara sekitar, karena terdapat sensor udara yang akan menganalisa suhu dan kondisi udara yang akan dicampur dengan bahan bakar. Kelebihan yang kedua adalah konsumsi BBM menjadi lebih irit. Seperti yang sudah disebutkan, jika motor yang menggunakan teknologi injeksi memiliki pembakaran yang lebih sempurna. Dengan pembakaran yang lebih sempurna ini, maka akan berpengaruh pada tingkat konsumsi bahan bakar pada motor Anda. Kelebihan yang selanjutnya adalah Anda tidak perlu repot melakukan penyetelan. Apabila sistem pembakaran masih menggunakan sistem karburator, maka akan sering terjadi perubahan setelan AFR yang terjadi pada karburator motor Anda. Namun, hal ini tidak akan terjadi pada mesin dengan teknologi injeksi. Hal ini disebabkan karena pengolahan AFR yang terjadi pada motor injeksi dikontrol dengan perintah oleh sistem komputer dengan nama Electronic Control Module. ECM ini sudah memiliki setelan dan konfigurasi yang pas yang hanya akan diubah apabila Anda menggunakan software tertentu dengan menggunakan komputer. Kelebihan yang selanjutnya adalah tidak perlu susah dalam melakukan servis.
Apa saja yang Anda lakukan ketika melakukan servis motor Anda? Dan salah satunya ialah dengan membersihkan karburator. Dan apakah kalian pernah melihat ribetnya dalam membongkar pasang karburator ketika kalian servis motor? Namun, jika motor Anda sudah menggunakan teknologi injeksi, montir Anda tidak perlu lagi bongkar pasang sistem pembakaran motor Anda untuk hanya sekedar membersihkan. Lanjut kepada kekurangan mesin injeksi. Antara lain, masih sedikit bengkel umum yang menerima servis injeksi, dan masih sedikit pula bengkel yang mau menangani perangkat injektor. Biasanya, selain menggunakan injektor cleaner, sebaiknya injektor juga didiagnose dengan alat khusus untuk mengetahui apakah injektor berfungsi dengan normal atau tidak. Kekurangan yang lainnya adalah harga yang mahal. Selain itu, harga perangkat injektor dan alat pendukung mesin injeksi masih tergolong mahal. Apabila mengalami kerusakan, maka biaya perbaikan atau pergantiannya pun lumayan menguras kantong. Dan tidak semua montir dan mekanik mengerti tentang cara memperbaiki atau menyetel ulang SCM. Dan apabila ada yang mengerti, pasti akan mematok biaya yang cukup tinggi. Kekurangan yang lainnya adalah sulit untuk modifikasi, karena ketika Anda ingin memodifikasi performa dari tunggangan Anda, ada banyak variabel yang harus diubah. Salah satunya adalah proses pencampuran bahan bakar dan udara. Apabila pada motor dengan sistem karburator, cara untuk berubah campuran bahan bakar dengan udara sangat mudah, hanya dengan mengganti pilot jetnya saja. Atau Anda juga dapat mengganti karburator dengan venture lebih besar. Namun, pada motor injeksi, hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Tapi, Anda sebenarnya bisa menyetel ulang SCM atau mengganti SCM dengan modul baru yang lebih cocok untuk mesin hasil modifikasi. Dan kelemahan dari motor injeksi adalah sangat sensitif dengan perangkat kelistrikan. Perlu diingat, sistem injeksi memerlukan SCM untuk bekerja secara optimal. Dan SCM dikendalikan oleh komputer yang membutuhkan kelistrikan yang stabil dan baik. Nah, itulah tadi beberapa cara kerja mesin injeksi pada motor beserta kelebihan dan kekurangan. Teknologi injeksi merupakan teknologi mesin terbaru yang telah dikembangkan pada tahun 2011 lalu untuk motor-motor terbaru saat ini. Dengan teknologi injeksi, performa motor akan semakin tangguh dan konsumsi bahan bakar pun akan menjadi semakin irit. Demikian informasi mengenai cara kerja mesin injeksi. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya.